Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6 ya, yang mana kita masih di jilid 6A, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Dan kali ini sudah memasuki subtema 3 ya. Subtema 3 pendamping pembelajaran 2 ya. Subtema 3 itu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ya adik sekalian, Bu Pena kelas 6. Oke, langsung saja kita ke pendamping pembelajaran 2 ya. Di sini dimulai dengan muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1, yaitu penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik sekalian ya, jadi muatan PPKN ini tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi adik-adik sekalian telah mempelajari ya makna sila-sila Pancasila. Nah, demikian juga contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antar sesama manusia ya. Jadi tidak cuman antara sama manusia, mungkin kita pelajari sudah mulai dari kelas 3 bahkan kelas 1 ya adik sekalian ya, penerapan sila-sila Pancasila. Nah, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Nah, salah satu penerapan sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia, misalnya orang utan ya. Ini kita lihat di sini ya. Ini adalah gambar orang utan ya. Bagaimana cara kita memperlakukan hewan tersebut ya. Jadi orang utan merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya langka. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Nah, pihak yang berusaha memburu dan menyakiti hewan-hewan yang dilindungi akan diberi sanksi tegas oleh negara. Ini beberapa contoh penerapan sila Pancasila dalam menyayangi hewan. Nah, ini yang pertama, melindungi dan merawat hewan itu sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah sila pertama Pancasila ya. Kemudian untuk penerapan sila Pancasila yang ketiga misalnya ini, memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam ya. Misalnya ada burung cendrawasih ya. Kemudian ada lagi tadi ya orangutan di sini. Kemudian misalnya ya burung jalak Bali. Nah, itu juga keragaman yang ada di Indonesia ya. Kita harus bangga memiliki keragaman tersebut. Kemudian yang terkait dengan sila keempat, misalnya melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan di sekitar kita. Itu adik-adik sekalian ya untuk sedikit materi muatan PPKN. Selanjutnya kita ke keterampilan kinerja praktek ya. Ini akan kita pelajari bersama-sama. Jadi di sini kita diminta untuk membuat kelompok yang terdiri atas 4 sampai 5 orang. Mungkin adik-adik bisa ya berkelompoknya, karena masih belajar online mungkin membuat grup ya, grup WA atau grup apa. Benar, perhatikan beberapa contoh kegiatan berikut dengan seksama. Dilihat di sini ya beberapa contoh kegiatan. Nah, ini contoh kegiatannya adik-adik sekalian ya. Yang pertama itu Pak Doni memelihara orangutan di rumah. Yang kedua, Rani dan Tony bekerja sama untuk menolong kucing yang terjebak di dalam parit. Kemudian yang ketiga, keluarga Dito bermusyawarah untuk memutuskan jenis hewan yang akan mereka pelihara. Yang keempat, ada pemburu liar memburu gajah untuk diambil gadingnya. Yang kelima, Komang bangga akan jalak Bali sebagai salah satu hewan asli Indonesia. Yang keenam, kakak dan adik membagi tugas secara adil untuk merawat kucing kesayangan mereka. Nah, untuk yang ketiga, tugas yang ketiga kita diminta untuk berdiskusi
mengenai pernyataan-pernyataan ya yang ada di atas. Ada 6 buah pernyataan, kita diminta untuk mendiskusikan secara kelompok. Nah, kemudian pertanyaan yang A, apa saja kegiatan yang sesuai dengan penerapan sila-sila Pancasila? Kemudian tuliskan sila-sila yang telah diterapkan dalam kegiatan tersebut dan jelaskan alasanmu. Nah, ini ya. Jadi kita lihat ada 6 buah pernyataan. Apakah dari ke-6 pernyataan ini yang sesuai dengan penerapan sila-sila Pancasila itu kegiatan yang mana saja ya? Kemudian alasannya apa? Itu kok sesuai dengan sila-sila pada Pancasila? Oke, di sini sudah saya tuliskan ya adik-adik sekalian. Ya. Untuk yang nomor 3A. Nah, ini. Kegiatan yang sesuai dengan sila Pancasila itu adalah kegiatan yang nomor 2. Rani dan Tony bekerja sama untuk menolong kucing yang terjebak di dalam parit. Nah, kenapa sesuai dengan sila Pancasila? Karena mereka bekerja sama. Bekerja sama itu sesuai dengan sila ketiga. Sedangkan menolong kucing itu sesuai dengan sila kedua, yaitu menyayangi makhluk lain. Kemudian kegiatan apa lagi yang sesuai dengan sila Pancasila ini? Kegiatan yang ketiga ya. Keluarga Dito bermusyawarah untuk memutuskan jenis hewan yang akan mereka pelihara. Ini sesuai dengan sila keempat karena bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Kemudian kegiatan yang kelima ini juga sesuai dengan sila Pancasila ya. Komang bangga akan jalak Bali sebagai salah satu hewan asli Indonesia. Karena ini sesuai sila ketiga, yaitu mencintai keragaman hewan di Indonesia. Kemudian yang kegiatan nomor 6 ini juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya, yaitu kakak dan adik membagi tugas secara adil untuk merawat kucing kesayangan mereka. Ini sesuai sila kelima ya, karena mereka berbagi tugas dengan adil serta selain sesuai dengan sila kelima juga sesuai dengan sila kedua, yaitu menyayangi makhluk hidup lain, yaitu kucing. Nah, ini untuk yang pertanyaan A ya adik-adik. Mungkin kalau mau dilihat bisa di pause terlebih dahulu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B adalah apa saja kegiatan yang tidak sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila? Tuliskan sila-sila yang dilanggar dalam kegiatan tersebut dan jelaskan alasanmu. Jelaskan juga caramu untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi kita diminta untuk mencari kegiatan-kegiatan dari 1 sampai 6 ini yang tidak sesuai dengan pengamalan sila Pancasila ya. Kemudian sila keberapa saja yang dilanggar dan kita diminta menjelaskan juga bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Oke, untuk yang B berarti kegiatan tadi untuk yang nomor 2, 3, 5, 6 itu sesuai dengan sila-sila pada Pancasila. Nah, kegiatan yang tidak sesuai berarti kegiatan nomor 1 dan 4 ya. Jadi kegiatan nomor 1, Pak Doni memelihara orangutan di rumahnya. Ini tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Karena apa? Karena menjadikan orangutan menjadi langka ya, akibat diburu sebagai hewan peliharaan. Nah, seperti Pak Doni. Nah, seharusnya apa? Seharusnya orangutan dikembalikan ke habitat aslinya. Kemudian nomor 4, ini pemburu liar memburu gajah untuk diambil gadingnya. Ini juga tidak sesuai dengan sila kedua dan kelima Pancasila ya. Karena apa? Karena tidak melindungi bahkan merugikan makhluk lain, yaitu gajah tadi ya, diburu, dibunuh. Nah, cara mencegahnya dengan apa? Dengan melarang perburuan gajah. Nah, mungkin kalau ada yang berburu bisa dikenakan sanksi atau ditangkap ya. Selain itu mungkin bisa dengan melarang kegiatan jual beli gading gajah. Itu kalau mau ditambahin ya adik-adik. Tapi kalau cukup sampai 4 sini juga tidak apa-apa. Itu untuk soal nomor 3 ya. Kemudian untuk soal berikutnya, soal nomor 4 kita diminta untuk menuliskan hasil diskusi kelompok di buku tugas. Itu bisa disalin. Kemudian presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan percaya diri ya. Mungkin untuk presentasi bisa melalui meeting yang bersama, bisa Google Meet atau melalui Zoom atau mungkin dibuat video ya untuk dikirim ke Bapak Ibu guru ya. Kemudian yang ke-6, lakukan tanya jawab dengan kelompok lain. Kelompok lain akan memberikan tanggapan dan saran perbaikan untuk kelompokmu. Lakukan secara bergantian. Nah, nomor 7, sertakan hasil tanya jawab di buku tugas. Nomor 8, kumpulkan hasil diskusi kelompok kepada guru untuk dinilai. Ini ya, jadi setelah dijawab mungkin ada
masukan dari kelompok lain bisa ditulis ya tambahannya. Setelah itu hasil tanya jawab tadi ya dirangkum, nah dikumpulkan kepada guru untuk dinilai. Itu adik-adik sekalian ya. Selanjutnya kita ke muatan SBDP. Muatan SBDP ini tentang teknik pewarnaan patung ya. Jadi setelah membuat patung dengan berbagai macam bahan yang digunakan, itu lebih menarik lagi jika patung tersebut diberi warna. Warna yang digunakan juga dapat sesuai keinginan ya. Warna yang digunakan berasal dari cat ya, seperti cat poster atau cat akrilik. Nah, cat poster adalah cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak mengkilap karena ada minyak sebagai bahan dasarnya. Itu kalau cat poster. Nah, sedangkan cat poster itu biasanya hanya memiliki warna dasar saja seperti merah, biru, dan kuning, serta tambahan warna putih dan hitam. Itu kalau cat poster. Sedangkan cat akrilik adalah cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering. Karena sifatnya yang mudah, mengaplikasikan cat akrilik juga harus cepat. Sifatnya mudah kering ya cat akrilik itu, sehingga mengaplikasinya harus cepat. Setelah kering, cat akrilik biasanya susah untuk dihapus. Nah, dalam pewarnaan di sini ada dua jenis teknik ya, atau ada dua teknik pewarnaan, yaitu teknik pewarnaan akuarel dan plakat. Nah, apa itu teknik akuarel? Teknik akuarel adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis. Jadi pewarnanya cukup disapu dengan tipis sehingga hasil warnanya hampir transparan. Nah, sedangkan warna yang tipis didapatkan dengan menambahkan lebih banyak air ya. Jadi airnya bisa lebih banyak. Sedangkan teknik yang kedua adalah teknik plakat. Teknik plakat adalah teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Nah, cat yang dipakai biasanya cat poster atau cat akrilik itu untuk menghasilkan warna yang pekat ya. Di sini saya punya contoh ya cat yang bisa kita gunakan. Ini adalah duo ya, duo untuk cat poster ataupun cat akrilik. Jadi punya dua manfaat ya. Ini contohnya seperti ini ya adik-adik sekalian. Ini adalah contoh, bisa digunakan sebagai cat poster dan juga bisa digunakan sebagai cat akrilik. Nah, jadi nanti penggunaannya cukup kita tambahkan dengan air ya, dan kita warnakan kepada patung. Misalnya kita punya hasil karya ya berupa patung tadi ya. Ini saya contohkan. Nah, ini misalnya ini patungnya nanti bisa diberi warna yang bagus. Nah, ini hanya contoh model aja ya. Oke, itu untuk sedikit materi. Kemudian di sini ada keterampilan kinerja praktek ya, adik-adik sekalian. Kita diminta untuk mempraktekkan teknik pewarnaan patung. Nah, siapkan cat akrilik, palet, kuas, patung beberapa jenis hewan yang pernah dibuat, dan juga air lah ini ya. Cat akrilik ini tadi ya. Ini seperti ini catnya. Nah, ini bisa digunakan sebagai cat akrilik juga cat poster. Nah, ini malah duo ya adik-adik sekalian. Bisa dibeli, biasanya kalau saya membelinya di toko buku atau toko ATK, itu biasanya ada jual seperti ini ya. Ini kebetulan saya habis beli tadi. Nah, ini harganya 26.000 seperti ini. Nah, ini bisa digunakan untuk pewarnaan patung ya. Kemudian selanjutnya ada palet. Palet itu bentuknya seperti apa? Lah, ini saya bisa mencontohkan. Palet itu seperti inilah. Palet ini adalah tempat untuk menaruh nanti ya catnya. Kemudian kalau butuh diencerkan kita tambah air saja. Kemudian ada juga kuas ya. Kuasnya itu kita gunakan seperti ini. Ini adalah kuas yang bisa kita gunakan untuk mewarnai patung yang sudah kita buat. Nah, itu ya sedikit. Nah, kemudian air ya, air itu untuk mengencerkan tadi. Nah, kegiatannya kumpulkan hasil karya patung dan pembelajaran sebelumnya, siapkan alat dan bahan untuk pewarnaan tadi ya, seperti cat poster atau cat akrilik, palet, dan kuas. Tentukan warna yang akan kamu pakai untuk pewarnaan patung. Gunakan warna yang menarik. Kemudian setelah jadi, kita diminta untuk mempresentasikan hasil kerja dengan menerangkan teknik pewarnaan yang dilakukan. Apakah teknik yang digunakan itu akuarel atau teknik
plakat. Nah, seperti itu ya. Adik-adik bisa menjelaskan teknik yang digunakan. Misalnya ini ya. Nah, ini tentulah nanti diwarnai ya dengan menggunakan kuas. Nah, nanti akan jadilah teknik yang digunakan itu teknik apa saja. Itu adik-adik sekalian untuk pendamping pembelajaran 2 ya. Untuk pendamping pelajaran 3 nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama, dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.